Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Claudia Pertama Manik dengan NPM 2201010103. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang analisis data kuantitatif dan kualitatif. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data numerik untuk mendapatkan informasi yang bermakna. Data numerik ini bisa berupa angka, nilai, atau ukuran yang dapat diukur. Mengapa analisis data kuantitatif itu penting? Karena satu, pengambilan keputusan yang lebih baik ada 4, yaitu 1. Pengumpulan keputusan yang lebih baik, 2. Mengungkap pola dan tren, 3. Membuat prediksi, dan 4. Mengukur efektivitas. Pertama, saya akan menjelaskan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mengambil data, kita dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan efektif. Misalnya, saya buat dalam dunia bisnis. Misalnya sebuah perusahaan bisa membuat produk mana yang lebih laris berdasarkan data penjualan. Misalnya produk A dan produk B itu bisa dibandingkan produk mana yang lebih laris. Bisa dilihat melalui berdasarkan kurva atau data penjualan. Baik, selanjutnya mengungkap pola dan tren. Analisis data dapat membuat kita menentukan pola atau tren yang tidak terlihat pada pandangan pertama. Misalnya, kita bisa melihat peningkatan penjualan produk tertentu pada musim tertentu. Misalnya, pada musim hujan, yang lebih laris itu jas hujan. Pada musim kemarau, otomatis penjualan yang lebih laris atau yang lebih tinggi seperti AC, kipas angin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membuat prediksi. Berdasarkan data historis, kita bisa membuat prediksi tentang kejadian di masa depan. Misalnya, memprediksi jumlah penjualan hari ini di musim, misalnya di dalam musim Desember ini kan musim penghujan, otomatis penjualannya lebih ke arah misalnya makanan yang hangat, menyejukkan tubuh. Dan pada saat musim kemarau, otomatis penjualan yang lebih laris itu seperti es krim, minuman-minuman yang menyegarkan. Oke, selanjutnya mengukur efektivitas. Analisis data dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program atau kampanye. Misalnya, mengukur seberapa efektif sebuah misalnya iklan dalam meningkatkan penjualan. Baik, selanjutnya proses analisis data kuantitatif. Ada 3, yaitu pengumpulan data, pengorganisasian data, dan analisis data. Pengumpulan data bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti survei, eksperimen, dan database. Yang kedua, pengorganisasian data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disusun dalam bentuk tabel atau grafik untuk memudahkan analisis. Yang selanjutnya, analisis data. Pada tahap ini, berbagai teknik statistik digunakan untuk menganalisis data. Kita akan melanjut pada beberapa teknik umum yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu 1. Statistik deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik data seperti rata-rata, median, modus, dan standar deviasi. Yang kedua, statistik inferensial,
yaitu membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Yang ketiga, analisis regresi, menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang keempat, analisis varian atau ANOVA, membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok. Yang kelima, interpretasi hasil. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan analisis. Yang keenam, visualisasi data. Hasil analisis seringkali disajikan dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, atau peta untuk memudahkan pemahaman. Baik, contoh penerapan analisis data kuantitatif kita ambil dalam contoh bisnis. Menganalisis data penjualan untuk meningkatkan strategi pemasaran, mengoptimalkan rantai pasok. Selanjutnya, perangkat lunak untuk analisis data kuantitatif. Ada banyak perangkat lunak yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data kuantitatif seperti SPSS, salah satu perangkat lunak statistik yang paling populer, dan R, bahasa programan yang kuat dan fleksibel untuk analisis data. Yang ketiga, Python, bahasa program serbaguna yang juga bisa digunakan untuk analisis data dengan library seperti Punch, NumPy, dan Sklearn. Yang keempat, Excel, perangkat lunak spreadsheet yang digunakan untuk analisis data sederhana. Jadi untuk analisis data sederhana. Baik, jadi kesimpulannya, analisis data kuantitatif adalah alat yang berharga untuk memahami dunia di sekitar kita. Dengan cara memahami prinsip-prinsip dasar analisis data, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memecahkan masalah yang kompleks dan menemukan peluang baru. Baik, dari video pemapar tadi yang bernama Ihsan Rahmat Talks, pemandu tadi mengutarakan tentang proses analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif sangat penting, terutama kalau kita lagi melakukan peneliti yang ingin menggali lebih dalam tentang pengalaman, pendapat, atau persepsi seseorang tentang suatu masalah. Kalau analisis data kuantitatif tadi kan lebih banyak menggunakan angka, sedangkan dalam analisis data kualitatif lebih berfokus pada kata-kata, makna, dan konteks. Misalnya, dalam penelitian kualitatif ini, jikalau kita mewawancarai seseorang, isi dari wawancara tersebut yang akan kita analisis. Selanjutnya, kita akan masuk tahap analisis data kualitatif. Dalam video tadi, Ihsan menjelaskan beberapa tahap utama dalam analisis data kualitatif, seperti pengumpulan data, pengukuran data, tampilan data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengumpulan data. Pengumpulan data adalah tahap awal mengumpulkan data. Data ini bisa berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, atau bentuk lain yang mengandung kata-kata. Selanjutnya, pengukuran data. Setelah data terkumpul, data ini perlu dikurangi atau dipilah-pilah. Tujuannya agar data lebih mudah dikelola dan dianalisis. Yang ketiga,
tampilan data. Data yang sudah dikurangi kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Misalnya, dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi. Yang keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini adalah tahap akhir. Dalam tahap ini adalah menarik kesimpulan dari data yang sudah dianalisis. Kesimpulan ini harus didukung oleh bukti-bukti yang ada dalam data. Contoh sederhananya itu, misalnya saya meneliti tentang pengalaman mahasiswa baru di universitas. Maka saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa baru. Hasil wawancara tersebut yang akan saya rekam dan dianalisis. Jika mahasiswa tersebut berkenan, saya rekam audio atau visual. Setelah itu, saya akan mencari kata-kata kunci atau tema yang muncul berulang kali dalam setiap wawancara. Misalnya, kata kuncinya seperti kebingungan, antusias, atau tantangan. Dari kata-kata kunci ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa mahasiswa baru umumnya merasa bingung pada awal masuk universitas, tapi juga antusias untuk menghadapi tantangan baru. Selanjutnya kita akan masuk, kenapa sih analisis kualitatif itu penting? 1. Untuk memahami makna yang lebih mendalam. Analisis data kualitatif memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya dirasakan dan dipikirkan oleh orang-orang. Yang kedua, mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih kaya. Data kualitatif memberikan informasi yang lebih kaya, lebih banyak, dan kontekstual dibandingkan data kuantitatif. Yang ketiga, mengembangkan teori baru. Analisis kualitatif dapat digunakan untuk mengembangkan teori baru atau menguji teori yang sudah ada. Jadi, kesimpulannya, analisis data kualitatif adalah proses yang penting untuk memahami fenomena sosial secara lebih mendalam. Dalam video penerang tadi atau Ihsan Rahmat Talks memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana melakukan analisis data kualitatif. Terima kasih. Baik, sekian hasil pemaparan saya yang saya dengar dari video tersebut. Jika ada kesalahan kata atau yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.